Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya Muhammad Firmansyah, kedua Anik Musriah, ketiga Fusan Novel, dan yang terakhir Rizky Azizah Ramadhani. Kelompok 3 akan menjelaskan perkembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa. Masa dewasa adalah masa sulit seseorang individu dalam menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan baru dan harapan sosial barunya. Pada masa ini, seorang individu dituntut untuk melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha untuk mandiri sebagai seorang manusia dewasa. Dewasa adalah orang yang bukan anak-anak lagi dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Setelah mengalami masa kanak-kanak dan remaja, panjang adalah masa individual, yaitu individu mengalami di mana menyelesaikan pertumbuhannya dan bagaimana cara dia mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat bersama dengan orang dewasa yang lainnya. Pengertian orang dewasa. Istilah dewasa berasal dari kata Latin yaitu adult, itu bahasa Inggrisnya ya, yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan telah siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersamaan dengan orang dewasa lainnya. Usia dewasa adalah usia tergantungan jiwa, ketetapan hati, dan keimanan yang lainnya. Elizabeth menjelaskan saat telah menginjak usia dewasa terlihat atas kematangan jiwa mereka. Saya hidup dan saya tahu untuk apa, menggambarkan bahwa di usia dewasa orang memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup dan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Masa dewasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencaharian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umurnya adalah antara 21 tahun sampai 40 tahun. Nah, selanjutnya yaitu masa dewasa madya. Masa dewasa madya ketika seseorang memasuki usia 40 sampai 60 tahun. Rentang usia dewasa madya ini merupakan masa yang begitu lama karena sekitar 20 tahun begitu ya. Masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita mulai meninggalkan ciri-ciri perilaku dan jasmani dewasa mereka yang lama dan memasuki ke periode kehidupan selanjutnya dengan ciri-ciri perilaku dan jasmani mereka yang baru. Jadi mereka meninggalkan ciri-ciri perilaku dan jasmani mereka yang lama yang ketika masa lampau menuju atau beralih ke perilaku dan jasmani yang baru. Jadi mereka menggunakan ciri-ciri atau perilaku jasmani mereka yang baru. Nah, orang-orang dewasa ini cenderung memperhatikan terhadap agama mereka dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi minat dan perhatian mereka terhadap agama mereka yang begitu kuat karena dilandasi oleh kebutuhan pribadi dan sosial mereka sendiri. Nah, selanjutnya memasuki masa dewasa lanjut. Masa dewasa lanjut ini ketika seorang memasuki usia 60 tahun sampai meninggal dunia. Masa dewasa usia lanjut ini orang-orang cenderung memiliki
kemunduran fisik dan mental yang terjadi secara perlahan dan bertahap. Jadi orang-orang yang memasuki usia 60 tahun ke atas itu sudah rentang atau mulai terjadi kemunduran fisik dan mental mereka, seperti orang yang dahulunya bertani ketika usia 40 tahun biasa-biasa saja masih bisa melakukan pekerjaan pertanian gitu ya. Tapi ketika memasuki usia 60 tahun ke atas, mereka sudah tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik lagi. Begitu juga dengan mental mereka. Ketika usia 40 tahun mereka masih bisa mengendalikan emosi mereka. Nah, ketika memasuki usia 60 tahunan ke atas, mereka sudah tidak bisa mengendalikan emosi mereka dengan baik. Nah, masa ini disebut juga dengan proses menjadi tua, yaitu karena kemunduran fisik dan mental mereka. Nah, seseorang yang telah memasuki fase dewasa berarti orang tersebut sudah memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang dipilihnya, baik yang berasal dari nilai agama maupun nilai-nilai norma yang berlaku dalam kehidupan sosialnya. Intinya, pemilihan nilai-nilai tersebut didasarkan atas pertimbangan pemikiran yang matang. Jadi, apabila orang tersebut telah mencapai fase dewasa, maka apabila keputusannya sudah bulat, maka hal itulah yang akan menentukan bagaimana ia menjalani kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan hal ini, maka sikap keberagaman seorang di usia dewasa sulit untuk diubah. Jika pun terjadi perubahan, mungkin proses itu terjadi setelah berdasarkan atas pemikiran atau pertimbangan yang matang. Jadi jika seorang tersebut sudah yakin dengan nilai tersebut atau berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka orang tersebut akan meyakininya. Dan apabila terjadi perubahan, maka hal tersebut akan dipikirkan secara matang dan mendalam. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan agama pada orang dewasa. Dalam ajaran Islam, kebutuhan terhadap agama disebabkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali dengan berbagai potensi atau fitrah. Jadi, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia telah dibekali potensi atau fitrah yang telah diberikan sejak sebelum lahir ya. Salah satu fitrah tersebut adalah kecenderungan terhadap agama. Jadi, agama merupakan salah satu fitrah yang telah diberikan dari Tuhan kepada manusia. Salah satu fitrah inilah bahwa manusia menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Dengan kata lain, manusia dan asalnya mempunyai kecenderungan beragama, sebab agama itu sebagian dari fitrah manusia. Jadi agama merupakan salah satu fitrah dari manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Adalah suatu kejadian yang didahului oleh suatu proses dan kondisi yang dapat diteliti dan dipelajari. Perkembangan jiwa agama pada orang dewasa yang terpenting ialah yang dinamakan konversi agama. Keyakinan yang berupa mistik dan perubahan ke arah acuh terhadap ajaran agama. Konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran tindak agama. Lebih jelas lagi, konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba ke arah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mendadak telah terjadi, yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal, dan mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur-angsur. Lalu ada karakteristik keberagamaan orang dewasa. Beragama bagi orang dewasa sudah merupakan sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan. Kestabilan dalam pandangan hidup beragama dan tingkah laku keagamaan seseorang bukanlah lagi pada kestabilan yang statis, melainkan
kestabilan yang dinamis, di mana pada suatu ketika ia mengenal juga adanya perubahan-perubahan. Adanya perubahan itu terjadi karena proses pertimbangan pikiran, pengetahuan yang dimiliki, dan mungkin karena kondisi yang ada. Sikap keberagamaan pada orang dewasa memiliki ciri-ciri: 1. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar hanya ikut-ikutan. Ciri-ciri kematangan dalam keberagamannya telah tampak seperti bersikap dan bertingkah sesuai dengan nilai agama yang dianutnya. 2. Cenderung bersifat realis atau nyata, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Ciri-ciri umum pada orang dewasa bahwa sikap realis cenderung membawa perasaan optimis pada seorang tersebut, dan berpandangan bahwa usaha atas jerih payahnya adalah pemberian dari Tuhan. 3. Bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman agama. 4. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagamaan merupakan realis atau nyata dari sikap hidup. 5. Bersikap lebih terbuka dan berwawasan luas. 6. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. 7. Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing. 8. Terlihat adanya hubungan antar sikap keberagaman dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Sikap keberagamaan akan terlihat dalam pola kehidupan mereka. Sikap keberagamaan itu akan dipertahankan sebagai identitas dan kepribadian mereka secara mantap menjalankan ajaran agama yang mereka anut, sehingga sikap keberagamaan ini dapat menimbulkan kekuatan yang berlebihan dan pemilihan terhadap ajaran agama yang memberikan kepuasan batin atas dasar pertimbangan akal sehat. Sikap keberagamaan pada orang dewasa memiliki perspektif yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Selain itu, sikap keberagamaan ini umumnya dilandasi oleh pendalaman pengertian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Beragama bagi orang dewasa sudah merupakan sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.